إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Oke. Babu bayani ma yajuzu minal kadhib. Artinya sebuah pelajaran tentang penjelasan dusta yang dibolehkan. Oh, rupanya ada dusta yang bisa dibolehkan. Pernah dengar ya? Dusta yang dibolehkan? Oke. Dan bab al-has ala at-tasabbuti fi ma yaquluhu wa yahki. Anjuran berhati-hati dalam perkataan. Ini perkataan yang dibolehkan, dusta yang dibolehkan. I'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharrama fa yajuzu fi ba'd al-ahwali bi syurutin qad awdahtuha fi kitab al-adhkar wa mukhtasar dzalik. Ya, ketahuilah sesungguhnya dusta sekalipun asalnya itu diharamkan, namun diperbolehkan dalam suatu kondisi dengan syarat-syarat yang telah diterangkan dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Wa mukhtasar dzalik anna al-kalam wasilatun ilal maqasidi. Ya. Dan ringkasannya, ucapan adalah wasilah kepada maksud. Semua maksud terpuji yang masih bisa dicapai dengan tidak berdusta, maka haram berdusta padanya. Sedangkan apabila tidak memungkinkan untuk mencapai selain untuk dengan berdusta, ya maksud yang baik itu tidak bisa tercapai kecuali dengan dusta, maka bolehlah berdusta. Ya. Ringkasannya, ucapan itu adalah wasilah kepada maksud. Semua maksud yang terpuji yang masih bisa dicapai dengan tidak berdusta, maka haram untuk berdusta. Ini pembukaan ini ya. Ya. Jadi maksud yang terpuji kalau masih bisa dicapai dengan tidak berdusta, maka haram untuk dusta. Tapi maksud terpuji, apa contohnya? Tidak bisa dicapai kecuali dengan dusta, maka dibolehkan dusta. Contohnya apa? Ada 3 itu. Ingat tak? Contohnya berbohongnya seorang istri kepada suami atau sebaliknya suami berbohong pada istri. Tujuannya untuk menyenangkan. Itu dibolehkan. Apalagi mengislah kaum muslimin yang berperang. Ya. Orang yang bertengkar atau ada khusumat, ya, dendam khusumat atau permusuhan yang sudah turun temurun. Tujuan kita untuk apa? Mendamaikan. Tapi mungkin gak bisa dengan jujur-jujur. Mana ada orang bertengkar baik-baik ya? Ada orang bertengkar baik-baik. Pasti tidak ada yang bagus. Kalau sudah bermusuhan, dia selalu, itulah hati manusia ini pada umumnya. Pada umumnya manusia ini kalau sudah rasa benci menghinggapi hati, dia hanya melihat yang keji-keji. Tapi kalau sudah rasa cinta menghinggapi hati seseorang, dia hanya melihat sesuatu yang senang, yang bagus-bagus saja. Tidak mau dia melihat kejelekan temannya, walaupun temannya jelek. Kalau sudah suka kepada apa yang disukai pada teman itu, walaupun temannya itu biasa-biasa aja, bahkan ada yang jelek dan akhlaknya. Sebaliknya manusia itu kalau sudah benci
sekalipun yang dibacakan Al-Quran sebenarnya atau hadis Nabi, kayak orang sufi lah misalnya, orang tablik lah, nengok orang salah benci aja dia nengok. Ada aja yang tak suka deh, Wahabi lah inilah, padahal Wahabi Mekah Madinah itu semuanya banyak orang yang sunnah semua tuh. Tapi karena hatinya benci, jelek semua ya, walaupun sudah bagus-bagus orang Saudi Arabia, Raja Salman ya kan. Begitulah manusia ini punya kecenderungan tidak objektif dalam penilaian ya. Mestinya kita objektif. Apa objektif? Masih ingat? Objektif dulu. Contohnya apa objektif? Nilai secara logis. Sekalipun keluar dari dubur ayam, kalau telur, ambil ya telur itu kan? Dubur ayam. Betul Nabi? Atau Ami atau si Khalid dari duburnya? Ambil dia. Itulah objektif contohnya ya. Oke, kita lanjutin. Ya. Wa mukhtasarul dzalik anal kalam wasilatun ilal maqasid. Fa kullu maqsudin mahmud yumkinu tahsiluhu bi ghairil kadhib yahrumul kadhibu fi wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib jazal kadhib summa in kana tahsilu dhalika al maqsud mubahan kana al kadhibu mubahan wa in kana wajiban kana al kadhibu wajiban fa idha ikhtafa muslimun min zalim yuridu qatlahu aw malihi wa akhfa malahu wa su'ila insanu an wajabal kadibu bi ikhfa'ih wa kadza law kana 'indahu wadi'ah wa arada zalimun akhdaha wajabal kadibu bi ikhfa'iha wal ahwatu fi hadha kulli ay wariya wa ma'na at-tawriyah ayaksida bi'ibaratihi maqsudan sahihan laisa huwa kaliban bin nasbati ilayhi wa in kana kaliban fi zahiril lafz wa bin nasbati ila ma yafhamuhu mukhatabu walau taraka at-tawriyah wa atlaqa ibaratil kadhib falaysa bi haramin fi hadzal hal. Oke. Jadi semua maksud terpuji yang masih bisa dicapai dengan tidak berdusta maka haram berdusta padanya. Sedangkan apabila tidak memungkinkan untuk mencapai selain dengan dusta, maksud terpuji tadi, maka dibolehkan berdusta. Kemudian apabila tercapai maksud itu adalah sesuatu yang mubah, maka berdusta saat itu mubah. Ya, apabila tercapai maksud itu dengan cara yang mubah, maka berdusta saat itu mubah. Adapun apabila tercapai maksud itu dengan wajib berdusta, maka berdusta saat itu wajib. Jadi ada juga wajib dusta ya. Ya, apabila seseorang mau mengambil hartanya, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang si muslim, maka orang yang ditanya wajib berdusta tentang di mana tempat persembunyiannya. Paham maksudnya nih? Berarti ya. persembunyian harta. Ulang lagi ya. Apabila seorang muslim bersembunyi dari seseorang zalim yang hendak membunuhnya. Ya. Oke? Apabila seseorang muslim bersembunyi dari seorang zalim yang hendak membunuhnya. Ya, atau mau mengambil hartanya. Lalu dia bertanya kepada seorang tentang si muslim tadi. Maka orang yang ditanya wajib berdosa. Dia mau membunuh, mau mencuri. Di mana berangkasnya? Mana kunci berangkas? Mana surat-surat berharganya? Surat mobil, surat tanah. Dia mau mencuri harta si muslim. Di sana tempatnya. Begini ini kode-kodenya. Nggak bisa juga. Atau mana si kiai itu? Kurang ajar dia, mau bunuh dia. Tunjukkan dia. Tidak mungkin lah. Si muslim itu wajib berdusta. Yang ditanya itu wajib berdusta. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa dan harta seorang muslim. Wajib berdusta. Atau tempat-tempat berdusta. Ya.
Tapi kalau yang ditanya dia sendiri, Apanya? yang ditanya tuh target sendiri, target. Oh iya, wajib lah ada Ustaz. Misalnya kita Nampak sama si fulan, padahal dia sendiri kan? nah, karena si Zolim ini nanya ke orang yang mau di targetnya, di mana hartamu gitu. Begal lah contohnya. Oh gitu. Wajib juga berdusta menyelamatkan diri, maksud yang terpuji kan? Harta kita dicuri orang, habis harta kita gimana nanti? Ya, kalau sesuatu yang tidak bisa dicapai maksud terpuji atau untuk menyelamatkan sesuatu kecuali dengan berdusta, ya berdusta itu wajib. Ya, tapi kalau sesuatu yang mubah, Contohnya apa kalau mubah? kalau mubah tadi apa? Contohnya? Yang suami pada istri itu. Ya itu boleh, Iya. suami sama istri, ya kan? Contohnya itu. Contohnya ya demikian. Kemudian apabila tercapai maksud itu adalah sesuatu yang mubah, maka berdusta itu saat itu mubah, boleh mubah, dibolehkan, dimubahkan. Adapun apabila tercapai maksud itu, kebaikan itu dengan sesuatu yang wajib, berdusta, maka berdusta waktu itu wajib. Ya, maksud terpuji maksudnya ya. Apabila seseorang muslim bersembunyi dari kezaliman seseorang yang hendak membunuhnya atau membegalnya, menyambutnya, ya, harta seorang muslim, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang si muslim yang dicari, yang TO, target operasinya, ya, yang menjadi TO-nya, ya. Jadi seorang yang ditanya tentang si muslim yang TO tadi, nyawa dan hartanya mau diambil, wajib yang ditanya berdusta. Namun yang paling hati-hati untuk semuanya ini ialah menggunakan tauriyah. Apa tauriyah ini? Tauriyah, pernah dilihat? Tadi si fulan tadi dia berdiri di sini ya, berdiri di sini. Kemudian si fulan yang diselamatkan itu nampak sama dia, nampak sama muda. Sejak saya di sini, pindah dia sedikit, 2 langkah, 5 langkah. Sejak saya di sini, tapi tadi dia di sini baru nampak sama dia kan? Iya. Nah, ya. Kemudian dia pingin tauriyah, beranjak aja 1 langkah ke 2 langkah. Sejak saya di sini nggak pernah nampak sama saya. Kan tauriyah sama juga dengan Nabi. Ketika ditanya oleh seorang, siapa namanya? Kamu dari mana? Ya kan? Dia bertanya jalan ke Madinah di mana? Kan di simpang. Di simpang 5 Madinah kan? Bersimpang sini Madinah, ini selain Madinah, ini selain Madinah. Tanya dia, tuh orang yang ini bertanya pula, kamu tunjukkan dulu di mana jalan ke Madinah, karena nanti aku bilang nanti. Ya kan? Aku bilang nanti setelah aku tunjukkan jalan ke Madinah, nanti siapa namanya Ummu Ma'bad ya? Nah, siapa namanya? Ada dari ini Siapa namanya? Lupa ini lupa. orang tua Arab Badui. Al-Badwi. Kalau Ummu Ma'bad itu tentang surah Nabi, tentang Syama'il Muhammadiyah. Ummu Ma'bad. Syama'il Muhammadiyah ada buku yang sekarang lagi viral ya. Orang-orang orang Sufi Maturidi, orang Asy'ari yang menjual bagaimana Habib-Habib itu, bagaimana bentuk Nabi, bagaimana ya face lah, bagaimana keseluruhan Nabi lah, secara detail. Seolah-olah kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah itu, kamu melihat seolah-olah kamu di depan Rasulullah itu, di depan matamu. Bahkan katanya bisa tumbuh mimpi. Ya, kalau mimpi dengan buku itu, kalau siapa yang membaca ngaku dia mimpi bertemu Nabi, ditanya tentang ini, harus ini atau dia ilmu Syama'il Muhammadiyah ini. Orang yang membaca kitab Syama'il Muhammadiyah yang berbicara tentang Syama'il, tentang seluruh secara detail, seolah-olah engkau bisa melihat, kan ada dulu kitab Nabi bilang dulu kan, seolah-olah engkau melihat Nabi di depanmu. Kalau Habib itu terus. Itu yang dia apanya sekarang.
mengagungkan kakek moyangnya sekarang. Lagi viral nampaknya. Kayak si Kitab-kitab Samail Madiyah. Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar, Habib apa, Bahar lah, Habib apa lagi. Pokoknya Adi Hidayat pun ada juga. Si Ruas pun juga jual. Itu Habib itu kok sering ini, sering menyampaikan kayak fatwa gitu seolah langsung dari Nabi gitu. Itu Habib Sufi. Kok enggak kok apa nih? Itu seolah mereka ketemu Nabi terus Nabi menyampaikan ke mereka. Itu bohong. Gak ada. Kalau ada seperti itu duluan Abu Bakar Tapi dari Habib memang ada kayak gitu kan? Kalau Mana? Habib itu. Gak ada. Orang yang Habib itu sendiri ya, kalau yang asli ada yang membangga-bangga gitu. Ya maksudnya Habib pernah lihat dengar Habib kayak itu kan? Ada. Sering di dalam apa banyak. Itu. Habis saya pernah sekilas nampak itu. Itu bikin rusak aja namanya. Makanya Kebanyakan khurafat banyak ya. Khurafat. Biasanya orang yang seperti itu Habib palsu gitu. Habib ngaku-ngaku Habib, keinginannya ini ya, duit. Ya, tendensinya ya tendensi dunia lah. kalau yang mendengar Makanya benci sekarang kiai-kiai sekarang ya. Ada yang apa melawan, benci sekali sama dia. Kami dulu melawan penjajah gampang sama kami. Masa waktu kami dijajah segala macam, kamu di mana waktu itu? Sekarang kau merasa berkuasa, merasa hebat, merasa ini kan banyak protes sekarang. kalau yang mendengar tuh ini ya, Kayak perbudakan kami sama kau. misalnya kan si Habib ini kan ada penerjemahnya. Penerjemahnya ini bilang bahwa Habib ini kemarin bertemu Nabi di mimpi, bahwa Nabi menyampaikan ini. Tengok aja keseluruhan amalannya, sholatnya dulu tengok ya. Kalau dia ada keramah itu, tengok aja dari amalannya. Sesuai syariat. Sesuai dengan syariat berarti insya Allah dia. Tapi kalau menyelisih syariat siapapun ya, walaupun anak Nabi, kandung dari Nabi, kalau amalannya tidak soleh, gairu soleh, ya dia itu bukan keluargamu, kata Allah kepada Nabi Nuh kan? Tentang Kan'an kan? Bisa itu karena ini, karena obsesi yang kelewatan atau gimana? Yang jelas dia itu tidak ikhlas. Keikhlasannya nggak ada lagi. Niatnya sudah lain. Niatnya apa? Biar dielu-elukan, biar disanjung, dipuja, biar disedekahi, biar ya mengorek-ngorek lah harta, sama dengan pendeta. Pendeta tengok apa tujuannya membuat ajaran baru, ajaran sesat, supaya dia bisa memakan harta jamaahnya. Kan pendeta-pendeta kaya raya, sawitnya sekian lebar, mobilnya sekian hebat, ya rumahnya bertingkat, luang berlipat-lipat. Nah itu tujuannya, menipu, memakan harta manusia. Ada ayatnya kan? Sesungguhnya rahib dan segala macam itu dia memakan harta manusia secara batil. Ya, kita lanjutkan. Yang paling hati-hati dengan cara tauri, yakni memaksudkan dengan kalimatnya itu maknanya yang benar dan bukan dusta. Kalau bisa sedapat mungkin dusta itu dihilangkan, dikecilkan sekali. Kalau bisa dengan tauriyah. Ya kayak tadi itulah. Sejak saya berdiri di sini saya tidak pernah melihatnya. Pindah aja dia 1 langkah, 2 langkah. Kalau tidak pindah dia kan dusta. Sejak saya di sini saya tidak melihat, dusta kan? Kalau pindah dia kan tidak dusta lagi. Sejak saya di sini. Sama juga dengan Nabi tadi kan? Tunjukkan dulu jalan ke Madinah, nanti baru aku tunjukkan asalku. Kamu dari mana asalmu? Dari air katanya. Ya? Kan tak dusta kan? Dibilang selain Mekah nggak mungkin. Dusta namanya Nabi kan? Kalau bisa dipelintir dusta itu diapakan dulu. Kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa juga gimana lagi? Kita ingin selamat. Tujuan syariat ini kan selamat. Ya, tujuannya selamat. Makanya nyogok untuk mengambil hak nggak apa-apa. Tahu? Oh, paham. Nah,
asal ar-rashi wal murtashi kan benar. Menyogok dan disogok neraka. Tapi kalau ngambil hak kita sendiri, kalau tidak dengan diambil dengan sogok, ya kita tidak keluar KTP kita, tidak keluar ini kita, tidak keluar izin apa semuanya, mobil kita tertahan segala macam. Hanya kok sedikit, kan kita bukan mencuri, bukan merugikan orang, ambil hak kita sendiri. Kita punya hak, punya mobil sendiri, punya keamanan rumah sendiri. Boleh aja, maksud baik. Tapi kalau maksud merugikan, menzolimi orang, merugikan orang, merampok, merugikan, menzolimi, ya baru tidak boleh. Itu bukan kebaikan, maksud baik itu maksud perampokan. Ya. Oke, kalau seperti ini ya, tauriah tadi ya, mana dia tauriah? Maka orang yang ditanya wajib berdusta tentang di mana tempat persembunyian. Namun yang paling hati-hati, kalau boleh sedapat mungkin untuk semuanya ini, dia gunakan tauriah, ya, yakni memaksudkan dengan kalimatnya maknanya yang benar, bukan dusta. Seperti tadi itu, sejak saya beranjak dari sini saya nggak nampak. Sejak saya di sini nggak disebutnya beranjak, kalau beranjak dusta nampak ya. Orang on aja ya, dinisbatkan kepadanya. Ya, dusta itu hilang. Dia berkata benar aja kan. Sejak saya pindah di sini sejak saya di sini nggak ada. Padahal sebelumnya ada nampak mana, tapi nggak di situ tempatnya, 2 langkah ke sana kiri. Meskipun dia berdusta, dilihat dari lahirnya perkataannya tidak dusta, tidak dinisbatkan kepadanya pemahaman lawan bicara. Dalam keadaan seperti ini, apabila dia meninggalkan tauriah dan menyebutkan ucapan dusta sekalipun, maka tidak haram. Ya, kalaupun terpaksa dia tidak tauriah, tidak haram juga, karena maksudnya terbaik. Tapi kalau bisa, janganlah sampai dusta. Para ulama berdalilkan untuk dibolehkan dusta dalam kondisi semacam ini dengan hadis Ummi Kulsum ya. Ummi Kulsum radhiyallahu anha bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pembohong orang yang mendamaikan sengketa di antara manusia. Tidaklah dikatakan orang pembohong, orang yang mendamaikan sengketa di antara manusia dengan dia menyampaikan kebaikan atau mengucapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim lagi mana? Hadis Bukhari Muslim. Tidak dikatakan si pembohong, tidak dikatakan pembohong orang yang mendamaikan sengketa di antara manusia dengan dia menyampaikan kebaikan atau ucapan keselamatan. Ya, dalam riwayat Muslim tersebut tambahan bahwa Ummu Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam masalah ucapan manusia, kecuali dalam 3 hal. Dalam keadaan perang, mendamaikan sengketa manusia, serta perkataan seorang laki-laki kepada istrinya atau kepada seorang perempuan kepada suaminya. Ya, catatan kaki 159 telah lalu hadis ini pada nomor 254. Ya, 254. Coba kita tengok 254 ya, hadis ini ya. 254. Kita tengok dulu. Mana 254? Oke. 200 kok 1000 nih. 259. Tunggu, 200. Ini 1000. Ancaman ini di sini. 800. Oh, ini bab 1 nih. Ini bab 2 nih, jilid 2 nih. 818.
Ya, di jilid 1 ini jilid 2 nih ya. Oke. Ya, karena berapa lagi puasa ini? 15 hari lagi lah. Berapa? 19 atau 15 hari lagi. 15 ya? Iya. Kita mulai juga lah ya. Bentar lagi puasa ya. Mbak puasa ya. Oke. Sampai jam berapa? Babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaq bihi. Artinya sebuah pelajaran wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa dan apa-apa saja yang berkaitan dengannya, ya ta'allaqu bihi, yang berkaitan dengan puasa, kewajiban puasa bulan Ramadan serta penjelasan tentang keutamaan puasa dan apa yang berkaitan dengannya. Ayatnya dah tahu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, syahr Ramadan sampai fa'iddatun min ayyamil ukhra. Ya. Dari Abi Hurairah, ini hadis Rasulullah ya. Kullu amal ibni Adam lah illa siyam. Apa artinya? Pernah kemarin nih. Dari Abi Hurairah berkata dia, Rasulullah telah bersabda, kata Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Apa artinya? Setiap amal ibni Adam, anak adalah untuk dia kecuali puasa. Ya, puasa itu untuk Allah. Setiap anak Adam amalannya kembali kepadanya sendiri kecuali siyam. Paham enggak sampai sini aja? Apa maksudnya itu? Sebenarnya siam ini untuk kita juga, ada keutamaan untuk bagus kita, badan kita kan? Iya betul. Wa'an apa dalam surah itu? Kalau kamu puasa khairun lahu, apa? Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang berpuasa tatawwu', puasa yang sunnah, nawafil, itu lebih baik untuk dia. Kalau dia puasa itu lebih baik untuk dia, ya baik juga. Tapi lebih, yang namanya ibadah kan untuk Allah semua, mana boleh untuk selain Allah. Ya, untuk Allah semua kita niatkan. Ya, tapi spesifiknya puasa ini memang gak ada bandingnya selain amalan ini. Kalau yang lain bisa lah dipermainkan ya kan? Bisa diria-riakan, tapi kalau puasa bagaimana ria-ria? Ya, antara dia dengan Allah lah yang tahu. Kalau dia menipu-nipu masih bisa ya, tapi Allah nggak bisa ditipu. Misalnya pura-pura puasa, kering-keringkan bibir ya kan, pura-pura lemas ya kan, tapi Allah kan tahu. Iya, sampai sini bisa kan? Nah. Tapi dia berpuasa menahan lapar dan minumnya itu karena Allah mencari ridho, dan dia tidak bisa nipu. Orang bisa ditipunya. Diam-diam dia mau buka keran minum kan. Tapi ada orang yang menipu untuk menghindari ria kan? Dia lagi berpuasa tapi dia bilang kalau dia nggak berpuasa karena yang jelas yang di sini maksud itu adalah dia meninggalkan makan, minum dan bersenang-senang dengan istrinya segala macamnya. Itu karena perintah Allah. Ya kan? Menurut saya itu boleh tidak seperti itu. Ada kan sebagian orang yang kayak gitu. Oh, meninggalkan. Kalau bisa jangan dinampakkan ibadah kita kepada yang lain. Itu nanti termasuk ria juga. Kalau saya ya kan? Dia ditanya sama orang, kau puasa? Nah, gitu kan. Tapi dia karena menghindari ria. Tidak juga boleh. Kalau yang wajib nggak boleh. Misalnya orang mau puas, orang sholat berjamaah meninggalkan ria, jangan dikatakan orang alim pergi ke masjid. Kalau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, kita nampakkan syiar itu. Kalau sholat tahajud misalnya. Kalau tahajud itu beda lainnya. Kalau bisa disembunyikan. Ya, tapi itu kan tak sunnah, itu kan tak wajib. Tahajud kan tak wajib. Tapi kalau yang wajib kita syiarkan.
Tapi kalau ditanya dia Mm-mm. bukan kita, dengan sengaja kita siarkan, tapi kalau ditanya sama orang lain, Ditanya, ya kita mengerjakan amalan sunnah tidak? kalau amalan sunnah kalau bisa disamarkan. Ya kalau bisa, tapi ini ditanya me, Ya ditanya, tadi malam kau sholat tahajud tidak? Jadi Oh, gitu. Ya kalau bisa dengan cara hilal atau tauriyah tadi bisa juga. Saya biasa-biasa. Sebab masalahnya itu kan masalah kewajiban sunnah. Sunnah antara kita dengan Allah saja. Ya itu dia makanya. Iya. Kadang merasa dia juga kalau misalnya bohong berdosa juga. Khawatir. Makanya tauriyah tadi ada tauriyahnya kan? Oke itu kan tauriyah. Ya sedapat mungkin kalau boleh ya disembunyikan aja amalan sunnah. Ya. Yang dibolehkan itu amalan wajib, baru tidak boleh disembunyikan. Kalau bisa kita ajak orang, kita syiarkan seperti sholat berjamaah wajib. Ya. Nah, wajib di masjid ya berapa ramai di masjid. Jangan pula disamakan pula dengan amalan sunnah. Kalau amalan sunnah baru disamar-samarkan, sembunyikan dari manusia. Nanti takut riya. Ya. Nah, tapi kalau yang wajib tidak apa-apa dinampakkan. Tapi kan itu kalau ada aja orang yang kepo kan nanya kan. Kamu nanya, gitu kan aja lah. Nanya-nanya. Nah, gitu. Kamu polisi lah. Nah, gitu. Gini, aku tuh Nah, teringat kalau misalnya kayak gitu tuh waktu Nabi nanya tentang sedekah ke sahabat. Siapa yang bersedekah tadi pagi? Abu Bakar kan? iya, Ya, saya. Itu beda itu apa maksud Nabi? Itu untuk apa? Apa tuh? Untuk Motivasi. memotivasi ya, untuk melakukan kebaikan amar ma'ruf. Nah itu. Nah, kalau amar ma'ruf nggak apa-apa. Man sanna sunnatan, kan ada hadisnya nak. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bi. Siapa yang melakukan amalan sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala dan orang yang mengikutinya, dan pahala orang yang mengikut kebaikan sunnah tadi. Tak apa-apa. Berarti kalau itu kesimpulannya kalau misalnya mau ditanya tidak salah kita jawab. Kalau sesuai dengan hadis ini 3 tempat bohong. Ya, sesuai dengan hadis yang tadi itu ya. Nah, 3 itu yang diperbolehkan. Sebelumnya tidak boleh bohong kecuali yang 3. Ya kasus yang barusan ini yang tentang ditanya tentang sunnah itu berarti tidak boleh bohong. Yang tadi itu sepertinya ya tidak boleh bohong juga nampaknya ya kan. Yang dibolehkan bohong itu di 3 itu tadi. Dan dari yang 3 itu pun kalau bisa tauriyah pula. Menghindar dari kebohongan. Ya kan? Tapi dalam amalan yang wajib juga kita nampakkan syiar Islam. Ya, tidak boleh kita malu-malu, minder-minder. Nah, ada main itu. Ya, kullu ibni Adam illa siyam ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalas sendiri. Ya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah ben. Wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, janganlah dia yarfuth. Apa yarfuth? Ucapan yang mengandung apa itu? Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor. Yarfus itu berkata kotor, dan jangan teriak-teriak. Wala yaskhab. Yaskhab berteriak-teriak. Orang teriak habislah tenaganya, batal puasa nanti, haus. Jangan berkata kotor, jangan teriak-teriak. Yang sewajarnya orang puasa teriak-teriak pekak telinga orang kan. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila salah seorang di antaramu, ya, jika seseorang memakimu atau memusuhimu atau mengajak kamu berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan
Sesungguhnya aku lagi puasa. Ini shaim, saya lagi puasa. Wallazi nafsi Muhammadin biyadi. Dan demi jiwa Nabi Muhammad yang ada di tangan Allah. Ya. Jadi Allah punya tangan ya. Nah, kalau orang sufi, orang al-Asy'ari gimana dia ngapakannya? Demi kekuasaan Allah mungkin aja. Dia tidak bilang biyadi. Yahudi tahu juga. Yahudi mengakui Allah punya tangan. Apa buktinya? Yadullah maghlulah. Surah apa itu? Bal mabsutatan. Nah, surah apa itu? Bal yadahu mabsutatani kaifa yasha yarzuqu may yasha. Apa lagi? Surah apa tuh? Surah Al-Maidah enggak? Mabsutatan. Orang Yahudi lebih hebat dari orang Asy'ari ya. Siapa? Al-Maidah kan? Nah, Allah, orang Yahudi aja mengaku Allah punya tangan. Tangan Allah terbelenggu katanya. Kenapa orang sufi, orang Islam mengatakan Allah tidak punya tangan? Ditafsirkan kepada kekuasaan. Jadi Yahudi sendiri punya tangan, Allah katanya. Ya. Ya, segitu. Jadi Yahudi lebih berilmu tentang zat Allah ya. Allah mengatakan dia punya tangan, Yahudi juga bilang Allah punya tangan. Bahkan tangan Allah terbelenggu katanya. Terletak di sini, pelit, terbelenggu itu pelit. Bahkan tangan Allah itu terbentang, dua tangan. Allah punya dua tangan, mabsutatan. Bal yadullahi mabsutatan yarzuqu ma yasha. Ya, apa katanya Lid? Tahu ente? Baca. Waqatil yahudu yadullahi Maghlulah. Terus وقل فيدهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. Berapa tuh? 64. 64 ya. Al-Maidah 64. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah ya. Berkata orang Yahudi bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Terbelenggu artinya terikat, maghlulah ya, enggak suka memberi. Ya itu. Kalau orang memberi kan dengan tangan ya, al yadul ulya khairun min yadis sufla ada ya. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa maksudnya? Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Orang yang menerima lebih jelek daripada orang yang memberi. Itu maksudnya itu, mafhum mukhalafahnya. Ya, begitu. Ayat 64. Oke. Jadi Nabi bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa saya, demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Biyadihi, di tangan dia Allah Ta'ala. La khalufu famis saim. Apa artinya? La khalufu famis saim. La khalufu famis saim. Famun apa famun? Udah lupa ya? Famun mulut orang puasa. La khalufu famis saim. Bau mulut orang yang puasa itu lebih baik, lebih harum, wangi daripada di sisi Allah daripada bau misik. Mirrihil misik, bau ya, tapi di sisi Allah ya. Tapi di sisi manusia sama manusia tetap juga bau ya kan? Ya. Bau perutnya yang kosong itu bau itu ya. Tapi di sisi Allah lebih baik. Nah, ini keutamaan orang puasa ya kan. La khalufu famis shaim atsyabu 'inda Allah min rihil misik lis-shaimi farhatan ya. Bau mulut seorang yang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling wangi. Lis-shaimi farhatan, apa artinya? Lis-shaimi farhatan.
bagi orang yang puasa itu mendapatkan dua farhatan. Farhan apa? Farhatan. Farhan apa farhan? Farhan kalau keutamaan, fadlan. Farhan apa? Tahu? Farhatan. Farhah, farhatani. Farhan, farhatun. Farhun, farhatun. Farhatan kalau untuk dua. Farhan, farihal mukhallifun. Ada kan? Dalam surat Taubah ada farihah. Bergembira. Ya, dua kegembiraan. Ya, lisaimi farhatan yafrahuma. Bagi seorang yang puasa itu dia mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan di mana itu? Ketika berbuka. Ya, yafrahuma iza aftara fariha bi fitri. Apabila dalam dia berbuka, dia gembira dengan jamuan berbuka. Kan enak berbuka ya? Bentar lagi ya. Enak-enak bulan puasa itu ya. Haus-haus, lapar-lapar, menahan makan 12-13 jam ya. Datang pula hidangan yang melezatkan, gembira sekali lah. Coba kalau nak puasa biasa aja. Dengan puasa terasa sekali nikmat hidup. Nikmat Allah itu akan terasa. Itu gunanya supaya apa? Puasa ini hikmahnya salah satunya adalah untuk mengagungkan nikmat Allah supaya pandai berterima kasih. Karena bahaya orang tak bersyukur akan diazab. Mana dalilnya? Surat Ibrahim. Surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur ditambah rezeki nikmat. Kalau tak pandai kamu tak bisa bersyukur, kamu mengingkari dengan nikmat Allah. Tak ada puasa mengingkari kita. Betapa enaknya makanan yang kita makan biasa aja. Ketika puasa datanglah gembira, datang rasa syukur. Begini rasanya ya kalau tidak makan ya. Baru menengok aja udah legit, apalagi makan. Baru nengok aja, nasi busuk aja nak, ya semangka busuk aja legit ya. Jam 6 itu kan, jam 5:30. Nengok nasi busuk, nangka busuk, apalagi yang segar ya. Masya Allah, itulah mendatangkan rasa syukur ya. Iza aftara fariha bi fitri. Apabila dia berbuka maka gembira dengan perbukaan. Wa iza laqiya rabbuh. Dan apabila dia laqiya, kalau dia berjumpa dengan Tuhannya, fariha bi shaumihi. Dia bergembira dengan pahala puasa. Dengan amalan puasa, ibadah puasa gembira dia. Aku menahan lapar dan haus dan segala macam yang membatalkan karena Engkau ya Allah. Aku telah berpahit-pahit lah, beramal dengan segala macam bentuk kesukaran. Puasa sukar kan, banyak sekali yang mesti ditahan. Menahan amarah lagi, menahan lapar, haus, menahan emosi lagi ya. Macam-macam yang ditahan. Bahkan orang mencaci maki pun kita nggak boleh balas. Bilang aja kita puasa. Ya. Banyak sekali. Ini fariha bisaumi muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan disepakati oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi. Disepakati hadis ini kesahihannya oleh Bukhari Muslim, itu artinya muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari ini. Kalau yang dari Muslimnya bagaimana? Tadi kalau katanya muttafaqun alaih kan, dari Muslim bagaimana? Wa fi riwayatin lah, ya, pada riwayat yang lain pada puasa ini, ya, dalam riwayat lahu bagi Bukhari ini ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, wa fi riwayatin lahu ini kemana kembalinya nih? Pada Bukhari atau Muslim? Bukhari sepertinya ya. Ya, di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Bukhari juga, yatruku. Mana di sini? Kullu bani Adam lahu ila siyam fa innahu li wa najzi bih. Kemudian ditambah lagi di sini,
Di riwayat yang lain yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwat, kesenangan, kecenderungan kepada wanita karena keagunganku. Itu makanya disebut fa innahu li wa ana azibih. Puasa itu untuk saya dan sayalah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena seseorang yang puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan apa lagi? Minum, meninggalkan apa lagi? Syahwat. Karena keagunganku. As-siyamu li wa ana azibih wal hasanatu bi asri amsalihha. Apa lagi itu? Berarti wa fi riwayatin lah itu Bukhari. Ini yang Muslimnya. Ya, ada tambahan. Ada lagi min ajli asyamu li wa nazibi. Puasa itu milik saya dan saya akan membalasnya. Tambahan lagi wal hasanatu bi asri amsalihha. Apa artinya? Wal hasanatu bi asri amsalihha. Wal hasanatu satu kebaikan. Bi asri amsalihha, dibalas diganjar lagi dengan dilipat gandakan lagi dengan 10 yang semacam kebaikan tadi. Jadi kebaikan kali 10 kebaikan lah. Ya. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan kebaikan tadi dibalas dikalikan 10 yang semisal. Ini yang riwayat Muslim. Wa fi riwayat Muslim, karena hadis yang ini Abi Hurairah ini disepakati atas Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Muslim tambahannya ada nih. Kalau riwayat Bukhari ada tambahannya, di riwayat Muslim ada lagi tambahannya. Yang jelas secara umum disepakati dia. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalihha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dengan 10 kali kebaikan. Ila 700 di'fin. Apa artinya? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. 700 itu artinya 700 ya. Jadi hebat kali bulan Ramadan ya. Kebaikan dikali 10 dikali 100 dikali 700. Ya kan? Kebaikan kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan dari 1 menjadi 10. Ya, kemudian dikalikan sampai 700. Ila 700 di'af. Sampai 700 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala, nah ini kalau Allah Ta'ala ya, illa saum. Kalau Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa nazibih. Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli lisaim farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wa khulufu fa fihi atyabu 'inda Allah min rihil misik. Diulang lagi oleh Bukhari Muslim ya, dari riwayat Muslim ini. Ya, kecuali puasa. Puasa itu Allah saja yang menambah yang tahu balasannya. Dari 10 sampai 700 atau lebih lagi 700. Allah saja yang melipat gandakan yang tahu. Ya, hebatnya tentang puasa. Semoga Allah Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang tinggal 15 hari lagi paling lama ya. Tanggal berapa? Sekarang 15 Sya'ban ya. Bulannya sudah gede kali nampak, bulan sempurna. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa